A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalalata ala al huda wal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pelajaran tentang bagaimana kita menghormati Al-Quran, terutama bagi hamalatul Quran, orang yang menjadi estafet para pembawa Al-Quran. Nah, memang pegangan atau yang menemani kita itu adalah Al-Quran, sehingga agama Islam yang dulunya itu dikhawatirkan bahkan banyak sekali yang para kafir Quraisy dan orang-orang pembenci Islam saat itu, ketika dikabarkan bahwa Rasulullah SAW wafat, wah ini udah Islam akan habis pokoknya setelah ini Islam habis, nggak mungkin bisa berkembang lagi. Orang semuanya sentralnya di Kanjeng Nabi, semuanya bergantung kepada beliau. Nah, ternyata tidak, dugaan mereka sangat keliru, karena ternyata Islam justru sepeninggal Nabi akan tetap makin maju dan makin berkembang pesat luar biasa. Karena apa? Karena Islam dikawal oleh Al-Quran. Jadi yang mengawal kita ini Al-Quran. Kita mau dikritisi, kita mau dicemooh, kita mau disalah-salahkan, kita mau diputar-balikan fakta sejarahnya, karena yang paling ringan menghancurkan agama itu bukan dari ajarannya, tapi dari orang-orangnya, dipelintir dan sebagainya, tapi tetap tidak bisa karena Islam dikawal oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah mukjizat yang maha dahsyat, berbeda dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelumnya, seperti tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa berubah jadi ular besar, terus bisa Nabi Musa mengeluarkan onta dari dalam batu. Nah, itu kan ketika terjadi ya sudah, nggak ada bukti lagi. Tapi berbeda dengan mukjizat Al-Quran yang tidak perlu semua itu. Bahkan mukjizat Al-Quran itu menceritakan hal-hal yang sederhana yang sebenarnya itu adalah mukjizat, sehingga akhirnya mukjizat ini akan berada di sehari-hari kita. Karena kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana mekanisme matahari. Coba lihatlah itu matahari, lihatlah ayat-ayat Allah, bagaimana manusia bisa hidup seperti itu. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Artinya dirinya merupakan satu perwujudan selain Allah. Jadi kalau kita mengenal selain Allah dengan seksama, maka kita akan mengenal Allah. Nah, ini ayat-ayatnya seperti itu. Sampai Allah tidak malu untuk memberikan ayatnya berupa nyamuk gitu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberikan ayatnya berupa nyamuk. Nah, nyatanya sampai sekarang sehebat apapun manusia, mau ahli genetika, mau ahli apapun, mereka tidak bisa membuat nyamuk. Jangankan membuat padanan, sudah membuat patungnya saja yang nggak usah bernyawa, manusia tidak mungkin bisa. Karena di nyamuk itu nanti ada kedetailan yang tidak mungkin bisa digarap oleh ahli seni apapun. Ukurannya harus segitu dengan segala komponennya, ada kakinya, mungkin ada sebagian rambut atau apa, bahkan di dalam nyamuk ada kumannya lagi, ada ususnya dan sebagainya. Itu tidak bisa, apalagi sampai menghidupkan nyamuk. Nah, ini yang diceritakan di dalam Al-Quran begitu banyak, bahwa mukjizat
Al-Quran itu ya memang dengan yang paling sederhana. Bahkan Al-Quran memberikan peluang untuk memahami mukjizatnya itu bukan harus orang yang pinter, bukan harus orang yang cerdas, bukan harus ilmuwan, bahkan orang yang paling sederhana, orang yang paling bawah tidak berpendidikan pun bisa membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Ya, seperti misalnya kita ini tidak bisa memilih sendiri karena manusia itu bukan dilahirkan, bukan menginginkan untuk dilahirkan, karena kalau bebas memilih mungkin bisa jadi pengen lahir jadi anaknya presiden gitu. Pengen lahir jadi anaknya raja dan seterusnya, tapi nyatanya tidak bisa karena semuanya semata-mata karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sehingga karena saking pentingnya Al-Qur'an kemudian oleh ulama diberikan adab-adab atau tata cara bagaimana menjadi pelaku estafet mewariskan Al-Qur'an dari generasi ke generasi. Nah, di sini kita masuk kepada bab tentang mahzurat niyatit ta'lim, yaitu tentang hal-hal yang perlu dihindari dari niat mengajarkan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahdhar kullal hadar, hati-hatilah atau hindarkanlah dengan segala seupaya mungkin itu ketika Anda mengajarkan Al-Quran, hindarilah dengan sungguh-sungguh min qasdihi at-taktsir bi kasratil mushtaghilina alaih, itu dari menginginkan banyaknya orang yang mengaji kepadamu. Karena memang kadang-kadang kalau orang yang mengaji banyak itu asik gitu, akhirnya wah banyak pengikut, akhirnya punya pengaruh. Kalau punya pengaruh berarti nanti banyak keuntungan-keuntungan pribadi yang bisa didapat. Nah, orang kalau pengaruhnya luas kan enak, bisa punya informasi bisnis, punya informasi jaringan, terus bahkan kalau yang misalnya piawai, seorang yang mengajarkan itu punya penampilan yang bagus, suara bagus, kemudian ngomongnya enak, wah itu menghipnotis jamaahnya, bisa diminta apapun bisa mau. Nah, ini oleh para ulama jangan sampai punya niat seperti itu, niat sampai banyak jamaahnya dan seterusnya. Wal mukhtalifina ilaih, sehingga orang-orang yang pada ngaji itu, orang-orang yang pada mengikuti itu kemudian mengikutinya, supaya pada mengikuti gitu, pada nurut. Wal yahdhar min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Akhirnya ketika senang berbanyak-banyak murid itu akhirnya akan sakit hati ketika muridnya pindah ke yang lain. Nah, itu padahal tradisi ulama itu selalu menginginkan kebaikan itu ada. Nah, itu ciri khas dari orang ikhlas mengajarkan agama itu. Yang penting targetnya adalah kebaikan itu ada, nggak harus dari saya begitu. Jadi kalau misalnya di satu tempat sudah ada yang mengajar, kemaslahatan agama sudah maju, ya sudah, kita ikut mendoakan saja. Kalau ada kesempatan mendukung, kita dukung. Jangan, wah itu kalau bukan saya yang ngajar, wah sakit hati gitu. Dan ini terjadi di mana-mana. Karena itu memang fitnah daripada orang yang mengajarkan agama. Karena ya itu, makanya ada istilah jualan yang paling enak itu jualan agama. Itu apalagi di dunia politik, di dunia apapun, ketika berkedok agama itu sangat manis, sangat menggiurkan. Ya, karena agama itu menempel di hati sanubari setiap orang. Jadi ketika orang sudah berpegang sama agama, maka secara refleks, secara otomatis mentalnya itu apapun siap. Bahkan kalau yang sungguh-sungguh nyawa pun siap dipersembahkan untuk agama, apalagi sekedar harta benda lah itu. Sehingga
banyak sekali orang yang menikmati itu. Nah, ini supaya dihindari sedari awal. Maka dilatih sedari awal, harus benar-benar menghindarkan semua itu. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Dan inilah musibah yang sering menjadi cobaan bagi para pengajar-pengajar yang bodoh. Karena bodoh kenapa? Karena ngajinya tidak hatam. Ya, karena ngajinya tidak hatam, pengajian agama itu lengkap. Jadi ada pelajaran yang mencakup 3 hal, yaitu thariqah, syariat, thariqah, hakikoh. Nah, ini 3 komponen yang harus dipelajari secara utuh, secara hatam, sehingga nanti meskipun pandai, meskipun bisa menyampaikan dengan enak, tapi juga punya ruh, punya himmah di dalam hati, di mana semata-mata itu hanyalah membacakan pesan-pesan Allah. Nah, ini hanya membacakan pesan-pesan Allah. Jadi makanya ulama-ulama yang ikhlas, yang benar-benar murni karena Allah itu mayoritas mereka hanya membacakan pesan Allah, tidak muncul subjektivitas, tidak muncul dari diri pribadi. Makanya walaupun pahit ya disampaikan gitu. Tidak peduli setelah ini ada resiko apa yang menimpa saya, tidak peduli. Itu makanya hanya membacakan pesan-pesan Allah. Wahia dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyyatihi wa fasadi tawiyatihi. Itu merupakan indikasi yang paling gamblang dari orang-orang yang niatnya jelek. Itu seperti itu. Jadi indikasinya seneng yang ngaji banyak, kemudian pengaruh ini gitu. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahi ta'ala al-karim. Bahkan itu menjadi hujjah yang sangat pasti yang menunjukkan ketiadaannya niat mengajarkan itu semata-mata karena ridho Allah yang mulia. Ini jadi benar-benar sudah tidak begitu memprioritaskan ridho Allah. Fa innahu law arada Allah taala bi ta'limihi lama kariha dzalik. Sehingga kalau benar-benar mengajar karena Allah pasti akan tidak senang dengan hal-hal seperti itu. Sudah tidak peduli lagi, yang penting ngaji, pokoknya ngaji terus. Bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ah bi ta'limihi wa qad hasalat. Bahkan ia akan berkata kepada diri sendiri kalau yang sudah mencapai derajat ikhlas, aku mengajar itu semata-mata hanya menginginkan taat kepada Allah. Saya hanya taat kepada Allah, artinya apa? Allah menyuruh saya ngajar, ya sudah saya ngajar. Nah, apa yang terjadi setelah itu saya sudah nggak peduli, yang penting saya sudah hasil bahwa perintah Allah saya lakukan gitu. Wa huwa qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadata ilmin. Dan tentunya mengajarkan itu ya semata-mata tujuannya saya menyampaikan bagi orang lain supaya orang lain bertambah pemahamannya. Fala ataba alaihi, sehingga saya meninggal nantinya sudah tidak ada beban lagi. Wa qad rawaina fi musnad al-imam al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Dari rahimahullah taala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, pernah Sayyidina Ali berkata, sepupunya Kanjeng Nabi ya Sayyidina Ali, sahabat yang paling alim, yang dikatakan bahwa hadis sahih itu Nabi bersabda, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Ini saking pinternya Sayyidina Ali karena beliau dari kecil ikut Nabi terus, bahkan dari sebelum menjadi Nabi, sehingga umur 9 tahun beliau siap mengorbankan nyawanya waktu itu ketika Nabi hijrah. Beliau tidur di tempat tidurnya, padahal kan bisa jadi langsung ditombak itu pas tidur, ditusuk atau disabet pakai pedang, tapi beliau siap karena memang Sayyidina Ali ini mentalnya memang luar biasa. Makanya ketika peperangan itu Sayyidina Ali sering disuruh perang tanding, atau bukan disuruh, kalau mau perang itu kan biasanya perang duel dulu 1 lawan 1 supaya
menyemangatkan mental para ini yang akan perang nantinya, akan tawuran gitu. Nah biasanya siapa yang maju nih dari Islam? Itu seringnya Sayyidina Ali yang maju. Padahal beliau orangnya kecil, pendek, kecil, tapi mentalnya luar biasa dan selalu menang. Ketika beliau sudah tarung selalu menang. Nah, itu saking beraninya, makanya kalau habaib itu kan kebanyakan kan habaib itu berani karena yaitu ada darahnya Sayyidina Ali. Ya, karena Habib itu kan putranya Sayyidah Fatimah, satu-satunya putra Rasulullah yang punya keturunan. Kemudian Sayyidah Fatimah istrinya Sayyidina Ali. Nah, makanya itu ceritanya genetikanya itu ada turunan dari Sayyidina Ali. Makanya orangnya itu biasanya rada keras gitu, seneng berantem. Itu lewat Sayyidina Hasan Husain. Kalau di Indonesia kebanyakan Sayyidina Husain ya, kebanyakan. Itu yang dipuji-puji sama orang Syiah itu. Lah kata beliau, kata Sayyidina Ali, ya hamalatal ilmi, wahai para penyampai ilmu, wahai para pembawa estafet keilmuan, i'lamu bihi, i'malu bihi, amalkanlah ilmumu, fa innamal alimu man amila bima alim. Karena orang yang ahli ilmu adalah orang yang mengamalkannya. Dan ini benar, ini dibuktikan mayoritas ulama yang ilmunya terus bertambah sampai luar biasa keilmuannya itu pasti ahli amal. Karena setiap dia dengar hadis praktek, dengar hadis praktek, dengar nasihat dari guru praktek, dan itu ilmu akan bertambah terus. Makanya pernah dulu waktu seleksi audisi imam Masjidil Haram, ya abad-abad zaman tahun Imam pokoknya sebelum kerajaan Saudi ini ada. Nah itu ada delegasi kan dari berbagai daerah, ada dari Mesir, Maroko, dari Tunisia, dari Yaman lah. Ada kandidat dari Yaman, Hadramaut, seorang Habib. Itu jadi nanti yang menjadi imam Masjidil Haram itu syaratnya yang paling banyak dalilnya. Nah itu. Nah, mulai pertanyaan dalil tentang takbiratul ihram, Allahu Akbar itu. Coba sebutkan hadisnya. Wah, yang dari Mesir. Satu lagi an Nabi Hurairah, dua lagi, tiga, empat, lima lagi. Udah habis. Nah, terus yang dari mana lagi? 1, 2, 3 sampai 20 hadis habis. Terus lagi lah yang dari Yaman, dari Hadramaut itu nyebutin 50 hadis. Masih ada lagi, masih ada lagi. Terus sampai 100 hadis, masih ada lagi, masih ada lagi. Ya udah cukup. Akhirnya beliau yang jadi imam, kemudian ditanya, kok Anda bisa sampai hafal segitu banyak dalil-dalilnya? Kenapa? Ya karena saya setiap kali dengar hadis langsung saya amalkan. Itu menunjukkan bahwa ketika kita ingin ilmunya bertambah, maka setiap kita mendengar ilmu langsung dipraktekkan. Ini kata Sayyidina Ali. Wa wafaqa ilmahu amaluhu. Dan ilmunya mestinya sesuai dengan perbuatannya. Tuh. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyatuhum. Karena nanti suatu hari, suatu saat akan ada, dan ini memang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Memang satu saat akan ada orang-orang yang ahli ilmu, mereka paham dalil, paham Quran, paham hadis, tapi cuma sampai kerongkongan, cuma sampai tenggorokan karena tidak mengamalkannya. Mereka mendalil luar biasa bisa ini, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Tidak sesuai antara amal dan ilmu. Wa tukhalifu sariratahum alaniyatahum, sehingga mereka antara sendirian dan dilihat orang akan berbeda. Itu. Antara bersama orang yang menguntungkan dengan orang yang tidak menguntungkan berbeda. Nah, ini ciri-ciri pembawa ilmu yang tidak benar. Yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'dha.
dan dia akan berbangga-bangga dengan majelisnya. Siapa yang lebih banyak, siapa yang ini. Hatta inna rajula la yaghdabu ala jalisi an yajalisa ghairi wa yada'ahu. Sampai ini kata Sayyidina Ali, nanti dia akan tidak suka kalau orang yang ikut jadi jamaahnya pindah ke jamaah yang lain. Ini namanya ta'assub atau fanatik. Nah, mestinya kan bisa saja berpindah ya karena nggak nyaman lah. Ilmu Anda segitu-gitu aja, Anda juga nggak enak ngomongnya, ya sudah biarin ya. Mungkin ada yang lebih baik ngaji ke sana ke yang lainnya. Alhamdulillah toh dia masih ngaji, mestinya kan gitu. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisin tilka ilallahi ta'ala. Para pendai atau para orang-orang yang seperti ini, maka amalnya tidak akan naik kepada level majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i rahimahullah taala qala, Imam Syafi'i dalam riwayat yang terkenal beliau berkata, wadiddu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilm. Aku senang sekali kalau orang-orang itu mempelajari ilmu ini, maksudnya ilmu yang beliau, karena beliau memang banyak sekali hasil karya beliau, mulai dari yang beliau ajarkan ke murid-muridnya sehingga menjadi ulama-ulama besar, kemudian yang beliau dikte, biasanya dulu bahasanya imla, karena karangan beliau itu kebanyakan modelnya imla, beliau berkata kemudian ditulis sama muridnya, akhirnya jadi kitab gitu. Nah, beliau menunjukkan ini tuh maksudnya ilmu yang saya sampaikan dan kitab-kitab yang saya tulis atau murid-murid saya tulis itu, saya senang orang-orang mempelajari itu gitu. Yakni ilmahu wa kutubahu ala alla yunsabu ilayya harfun minhu gitu. Saya senang orang-orang mempelajari ini, maksudnya ini itu ajaran beliau, dengan tanpa menyebutkan kalau ini itu ilmu saya. Kalau ini dari saya akan senang seperti itu. Bahwa saya itu maksudnya hanya membacakan ilmu Allah. Saya hanya membacakan pesan-pesan Allah, baik dari Quran maupun pesan-pesan Allah lewat nabinya. Gitu. Jadi beliau sendiri pun yang levelnya sudah setinggi itu masih menghilangkan subjektivitas. Dan akhirnya tradisi ini kemudian diikuti oleh ulama-ulama berikutnya. Saya punya banyak guru, termasuk Syekh Hasan Hitu itu, beliau itu orang yang sangat ahli fikih, bahkan fatwanya, bahkan beliau punya karangan sampai 10 jilid ya. Beliau juga ahli usul fiqh, masih hidup sekarang. Itu kalau ngaji itu selalu bawa kitab. Beliau hafal sekali, mau fatwa-fatwa, mau qaul aqwalu ashabi Syafi'i, mau mendapat, beliau menguasai hafal. Tapi setiap ngaji selalu baca kitab. Ya, termasuk Gus Baha kan kalau ngaji selalu bawa kitab. Bahkan beliau ya kutubus sittah mungkin hafal semua itu, hadis-hadis sahih itu. Tapi selalu bawa kitab. Nah, beliau pernah berkata, kenapa Syekh kok bawa kitab terus? Padahal Anda sendiri ngarang kitab juga sampai tebal-tebal. Iya, saya kalau ngaji itu kepengen jangan sampai muncul subjektivitas dari diri saya. Saya moga-moga bisa menghindarkan menyampaikan sesuatu yang dari diri sendiri gitu. Nah, supaya hati-hati dari itu, maka beliau kalau ngaji selalu baca kitab. Termasuk Bapak Profesor Quraish Shihab itu kan seringkali menyampaikan apa-apa itu dengan teks. Padahal beliau kan kalau nulis buku itu, wah udah kata-katanya itu bikin lumer pokoknya, udah kata-kata beliau itu indah sekali, santun sekali itu. Tapi beliau kayak khutbah itu senangnya baca gitu. Nah, tetap tidak, jadi beliau selalu hati-hati menghindarkan apa-apa yang dari nafsunya sendiri disampaikan ke orang. Jadi seolah-olah beliau selalu berusaha hanya membacakan pesan-pesan Allah. Nah, itu ciri khas orang-orang ikhlas itu seperti itu. Nah, fi akhlaqi muallimil Quran wallahu a'lam. Ini besok kita mempelajari tentang akhlak bagi para pengajar Al-Quran.
Sudah ya?